Kalau dari saya kelihatan. Mau nggak bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ustadz Kusma SAG MPDI selaku Ketua PDM Jember, dan juga tak lupa pada jamaah Masjid Al-Qalam yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa nikmat sehat sempat sehingga kita dapat menghadiri kajian rutin pada Ahad pagi ini, kajian pada subuh pada Ahad hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan kelak selamat yang yaumul. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kajian Ahad subuh ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kajian materi, waktu dan tempat pada Ustadz Kusma SAG MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid Al-Qalam, Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan atas dorongan kita untuk selalu berusaha mencari ridhonya. Pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjut dengan kajian ilmu, yang dengan ilmu itu tentu kita akan lebih mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai ibadur rahman maupun sebagai khalifatul fil ardh. Dengan ilmu kita bisa memilah dan memilih ragam sikap laku yang semakin mendekatkan diri kita dengan Allah, bisa menghindari sikap laku yang menjauhkan diri kita dari Allah. Dengan ilmu kita bisa untuk memperoleh kemudahan meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
dalam kehidupan dunia kita dapat yang terbaik, di akhirat pun kita mendapatkan yang terbaik dan terhindar dari siksa api neraka. Karena ilmu mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini adalah merupakan media untuk keterujian kita dalam sikap tindakan dari waktu ke waktu sampai dengan habis kesempatan yang ada, agar kita tidak menjadi orang yang ketika di ujung kehidupan ini masih mengatakan Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tidak menjadi manusia yang begitu di waktu yang sudah habis lalu mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau tangguhkan, Kau akhirkan lagi masa ajal ini sedikit saja, maka aku akan bersedekah, aku akan membuktikan keyakinanku, kepercayaanku dengan cara memberikan apa yang aku punya ini kepada sesama. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang sholih. Itu pertanda orang yang tidak punya ilmu. Di ujung jalan kehidupannya menjadi sosok yang masih berandai, masih berharap, padahal kesempatan sudah digelar mulai dari awal. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, elingke, ingatkan, memberikanlah peringatan engkau pada siapapun yang masih bisa mendengarkan peringatan itu, karena sesungguhnya peringatan akan memberikan manfaat bagi mereka yang beriman. Nah, kata kuncinya bagi mereka yang fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu punya manfaat bagi orang yang percaya. Maka orang yang tidak percaya, a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak mendapatkan peringatan sama saja. Tidak ada greget, tidak ada semangat untuk berubah, memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Satu di antara ragam ilmu yang diajarkan oleh Allah agar kita tidak menjadi orang yang merugi dan menyesal di ujung kehidupan kita, misalkan di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 pada ayat yang ke-95 dan seterusnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tashtari bi ahdillah tsamanan qalila. Janganlah kamu menukarkan dengan janji Allah itu dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Jangan kamu lebih tergiur dan tertarik dengan keindahan serta pesona kehidupan ini, lalu kau menukarnya dengan perjanjian dengan Allah. Misal, aqimis shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Allah memberikan ikatan kepada kita, hendaklah tegakkan sholat. Sholat bagi orang yang beriman itu adalah ketentuan yang sudah diberi waktu. Jadi sholat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Tegakkan sholat mulai dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya malam. Jadi malam sampai larut. Demikian pula pada waktu fajar. Jadi sholat 24 jam. Waktunya itu 24 jam. Kesempatan bagi orang untuk menunaikan ibadah sholat, yang kemudian oleh Rasul diberi contoh, diberi batasan. Sholat subuh itu mulai dari fajar shadiq sampai dengan terbit matahari. Setelah matahari terbit ada sholat sunnah. Sholat sunnah. Kemudian ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, ada kewajiban namanya sholat zuhur sampai dengan bayangan benda itu sama. Maka masuk sholat asar sampai dengan tenggelam matahari. Begitu tenggelam masuk sholat maghrib sampai dengan ghiabis syafaqil ahmar, hilangnya mega merah. Masuk waktu Isya sampai dengan terbit fajar menjelang subuh. 24 jam. Maka kemudian Nabi mendorong yang terbaik ya diutamakan sholat itu di awal waktu, supaya tidak sampai lali atau mengabaikan. Alladzina hum an sholatihim sahun, termasuk orang yang celaka ketika mengabaikan sholat, di mana tidak menjalankan sholat padahal waktunya 24 jam, dan itu terus hari berganti, sholatnya ada terus. Subuh hari Ahad ini tidak subuh hari Sabtu dan tidak pula subuh hari Senin, tapi subuh Ahad. Ahad ini pun tidak sama dengan Ahad yang lalu dan Ahad yang akan datang. Maka Nabi sampai menyebutkan di dalam riwayat Aisyah itu, kami diperintah untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Tidak ada qadha sholat itu. Karena 24 jam habis daripada waktu ini pindah ke waktu berikutnya. Sholat itu merupakan janji Allah kepada manusia, yang manakala janji itu ditunaikan, ya kan, membuktikan bahwa dia seorang muslim. Dalam hadis Rasulullah itu menyebutkan di antara kami dan orang-orang kafir itu ada perjanjian yang apabila ditegakkan maka dia menegakkan agamanya, dan apabila diabaikan, ditinggalkan, maka dia merobohkan agamanya. Ingat, janji itu adalah sholat. Jadi orang yang tidak menjalankan sholat itu berarti dia sedang merobohkan keberagamaannya, keberislamannya. Nah, orang yang tidak sholat itu biasanya mengikuti apa? Mengikuti samanan qalila. Dia lebih tergiur, terpesona dengan indahnya urusan-urusan dunia itu. Maka la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dalam surat Munafikun itu
Ayat 9 Allah menyebut, jangan kamu menjadi orang yang lalai, jangan kamu menjadi orang yang mengabaikan terhadap ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ai bimana as-shalah. Yang pertama adalah salat. Nek wong salat wis ora eling nang Gusti Allah, meh ndane ora salat. Puncak zikirnya manusia itu ada di saat dia salat. Jangan kamu menjadi orang yang lalai mengabaikan terhadap zikir salat. Apa yang biasanya itu bikin kamu seperti itu? Amwalukum wala auladukum, urusan-urusan harta di antara kalian dan urusan-urusan anak di antara kalian. Jadi harta yang sedianya menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat dengan Allah, tapi karena harta pula banyak manusia yang kemudian lalai dan menjauh dari Allah. Anak sebenarnya menjadi kekayaan yang bisa untuk membawa kita lebih dekat dengan Allah. Tetapi tidak jarang anak pun menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jikalau perjanjian yang tidak kau penuhi itu kemudian hidupmu itu seperti ini, katakan gitu, salatmu tidak beres, kemudian Tuhanmu juga membalasnya dengan kehidupanmu yang ruwet, ribet, jelimet, mumet, gitu ya. Bagaimana kamu punya ketenangan batin, kamu tidak pernah iling dengan yang mengatur hidup ini misalkan, sehingga kehidupanmu itu dipandu, dipimpin, dibimbing, dituntun, diarahkan, disupiri, dikoiti oleh yang namanya setan, sehingga kamu itu terbelok-belok, terseok-seok, gitu. Ya terimalah sebagai akibat pilihanmu tadi itu, di mana kamu mengabaikan terhadap janji Allah. Innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hanya saja segala apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik buat kalian. Jadi Allah itu mengatur, Allah itu memberikan ketentuan kenapa mesti sholat, kenapa mesti zakat, kenapa mesti puasa, kenapa mesti haji, kenapa mesti berkurban. Itu adalah khairul lakum, supaya kamu itu memiliki nilai baik dalam hidup ini. Ada yang berdimensi ilahiyat, persembahan vertikal, ya. Tetapi ada juga yang berdimensi insaniyat, berdimensi horizontal. Ada yang vertikal tetapi bermakna horizontal. Ada yang horizontal bermakna vertikal. Ada satu kesatuan. Ketika kamu ingin mendapatkan kebaikan, maka sesuatu yang nampaknya ibadah mahdhah, maka harus dicari makna-makna ibadah ghairu mahdhahnya. Ya, dengan ruku dan sujud sholat seperti ini, jangan dimaknai aku wis mari sholat dengan cara salam saja. Jadi ketika takbiratul ihram rampung, kemudian salam rampung, maka kita mengatakan sudah beres sholatku. Kok sih? Ya, karena energi sholat itu harus bisa terpantul dan terpancar. Selesai kamu sholat berjamaah itu bisa tegas itu ya. Tegas itu ya sida itu tidak ada kompromi dengan ragam kekufuran di dalam kehidupannya. Ruhama, penuh kasih di antara sesamanya. Jiwa-jiwa rukun damai, jiwa-jiwa bersahabat, jiwa-jiwa berukhuwah, bersaudara, itu tumbuh ketika orang rukuk dan sujud bersama itu. Nah, jangan-jangan ketika kamu sudah rukuk dan sujud, keluar dari rukuk sujudanmu itu jiwa-jiwa tafrik, jiwa-jiwa berpecah, jiwa-jiwa benci, jiwa-jiwa musuh itu masih tetap teropeni dan terawat, tidak terkurangi.
Padahal energinya mestinya ketika kamu selesai sholat, karena sholat itu sebagai pusat daripada ingatanmu dengan Allah. Setelah sholat pun kamu harus tetap ingat dengannya. Apa? Janji-janji ketika kamu harus hidup bersama dengan orang lain, tegas, tidak ada kompromi dengan kekufuran, tetapi ruhama bainahum, penuh kasih, penuh welas asih dengan sesama. Enggak, orang yang sholat itu tidak medit. Nah, kan terusannya. Orang yang sholat itu tidak tidak egois, bisa berbagi, bisa memahami, bisa mengerti. Lintalagum, bisa lunak, lembut hati, dan seterusnya. Sehingga dia tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang bisa untuk menjadi kesengsaraan bagi dirinya, juga penderitaan bagi sesamanya. Perintah janji Allah yang mengikat itu adalah untuk kebaikan buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Problemnya di sini, ketika kita tidak belajar secara mendalam mengenai apa yang diperjanjikan Tuhan dalam hidup kita ini, seringkali kita menjadi orang yang merasa terpaksa. Karena merasa terpaksa, maka tidak bisa merasakan nikmat dan indahnya perjanjian Tuhan tadi itu. Jadi Allah itu menjanji kita, kalau kita menunaikan apa saja, itu adalah dalam rangka supaya kita menjadi orang yang memiliki kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan secara vertikal maupun kebaikan secara horizontal. Kebaikan yang memungkinkan kita mengambil atau mendapatkan makna dari ubudiyah makhluk kita, dan juga bisa mengambil nilai dari ibadah ghairu makhluk kita. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin, apa yang ada di sisimu akan musnah, akan lenyap, akan hilang. Sedang apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Coba kita diberikan sebuah pemahaman bahwa apapun yang kau punya, yang kau miliki, yang sekarang ada di sisimu itu, apa saja pada akhirnya adalah yang fatu, akan musnah, akan lenyap, akan hilang. Harta benda, anak istri, ya kan? Apa? Pangkat jabatan, apa? Semua pada ujungnya nanti akan lenyap, akan hilang. Lah mestinya senyampang masih ada di sisimu, gunakanlah dengan optimal, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kamu tidak menjadi orang yang begitu hilang itu nek wong Jawa keduwung apa ya? Menyesal sing gak entek-entek. Ya. Ya, keduwung. Jadi supaya tidak menjadi orang yang menyesal tak berkesudahan. Ya. Berarti wong nyesal kok ramari-mari. Mulai teko entek iki mau, ngono lho. Mulai teko entek tadi itu. Hilang. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Di sisi Allah itu kekal. Kita diberi jasmani rohani. Kita diberi organ-organ yang setiap organ kita itu bisa untuk dijadikan sebagai alat mengambil apa yang di sisi Allah, alat untuk mengambil hal-hal yang kekal di sisi Allah itu. Lisan yang selalu bertutur dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu sesuatu yang kekal di sisi Allah. Ya, tangan bisa digunakan nolong saudaranya yang butuh pertolongan. Itu juga menjadi alat untuk menggait apa yang di sisi Allah, yang bisa kita simpan dengan baik karena kekalnya tadi. Walazianalladzina sabaru, dan sungguh benar kami akan memberikan imbalan alladzina pada mereka yang sabaru, bersabar, bisa untuk memahami, tidak gerusa-gerusu, tidak ceroboh, tidak kesusu, ya kan?
tidak tergesa-gesa, tidak terlalu pragmatis gitu ya. Di dalam menjalani hidup ini, sekarang ngerjain ini harus dapat ini. Tapi dia bisa untuk berorientasi bahwa apa yang kita kerjakan saat ini itu sebenarnya bisa diinvestasikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya kesabaran, dijanji oleh Allah, kami akan beri imbalan bagi mereka itu ajrahum, akan upah bagi mereka biaksani makan ya'malun, dengan yang lebih indah, lebih bagus dari apa yang mereka bisa kerjakan. Subhanallah. Kurban itu nyembelih dhewe, fakulu minha, kon mangan dhewe, tapi sing dipangan itu ya dikei imbalan. Dudu mung sing dikekno nang gone kancane yang mendapat imbalan itu. Fakulu minha, ketika orang itu memakan kurban, berkurban terus daging sebagiannya itu dimakannya. Nek makan kurban ini berarti jenengan mengorbankan orang terus ya. Itu makannya daging kurban orang itu adalah perintah dan itu berpahala. Coba nek dhewe digorok dhewe, dipangan dhewe, dikei ganjaran karo Gusti Allah. Kurmanut itu niatnya kurban. Podo-podo disembelih hari yang sama, sing siji niatnya poya-poya, ya toh, kayak seneng-seneng tok, karo sing niate kurban, beda nilainya. Kenapa? Yang satu hanya ingin menikmati duniawinya, menikmati apa yang ada di sisinya, sedangkan yang lain tadi itu ingin mencapai apa yang di sisi Allah. Makanya jawab, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan hati orang itu sendiri. Subhanallah. Kurang enak ya apa sampean. Ngono ki sek medhit. Ora gelem kurban maksudnya itu. Wong kurban ngorok dhewe, dipangan dhewe. Sebagiane dinakno kancane, iku nilainya full penuh. Ya toh? Bahkan aksani makan ya'malun, lebih indah imbalannya dari apa yang bisa mereka lakukan. Karena dalam manusia itu kadang-kadang sih ono pamrih-pamrih liyane. Ya gak apa-apa lah pamrih-pamrih sithik. Ya, matur nuwun. Ya. Mana amila sholihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal kebaikan dari seorang laki atau seorang perempuan, wa huwa, sedangkan dia ketika ngamal itu mukminun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh benar kami akan berikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang indah menyenangkan. Wong iku nek iman tur amale apik, wong sing amale apik tur iman, uripe ku nikmat penuh dengan keindahan. Berarti wong iku nek isek durung amal apik, durung duwe iman, angel untuk ngrasakno urip sing nyenengke ku angel. Hidup yang membahagiakan itu hidup yang senantiasa berwujud kebaikan-kebaikan atas dasar keimanannya, atau iman-iman yang membuahkan amal-amal kebajikan. Ya, indah. Ya. Wala najziyannahum, dan kami juga akan beri imbalan pada mereka, ajrahum, akan upah mereka biaksani makan ya'malun, dengan yang lebih indah dari apa yang bisa mereka kerjakan itu. Jadi memang Allah mengajarkan kepada kita, menjanjikan sesuatu kepada kita. Nek awakmu kuwi iso nglakoni sing kaya ngono, tak kei suasana kehidupanmu itu bermutu, berkualitas, menyenangkan, membahagiakan. Baldatun thayyibatun. Jadi kalau kamu itu betul-betul setiap pribadi ini hidup di atas keimanan, yang kemudian imannya itu membuahkan amal-amal kebajikan, perilaku-perilaku yang baik, maka kehidupan kalian akan aku wujudkan
kehidupan yang bermutu, berkualitas, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan. Jadi aku mikir-mikir ngene iki ya. Pancasila itu luar biasa, saripati daripada nilai-nilai keislamannya itu. Orang itu harus bertuhan yang Maha Esa untuk memulai kehidupan kebangsaannya. Gitu. Hidup bersama itu kalau tidak dijiwai oleh keyakinan terhadap Tuhan, iman yang betul, sulit untuk bisa terwujud berikutnya. Ya. Bagaimana orang mau disebut amal soleh, sedangkan dia tidak punya jiwa imani, tidak punya spirit ketuhanan. Ya. Mulai ketika kita belajar fikih itu, perbuatan disebut amal soleh itu kalau satu, bukan Pak Soleh ya. Kalau satu niatnya itu mukhlisina lahuddina kunafa'a. Niat itu tulus karena Allah, semata menegakkan ajaran agamanya. Tidak ada embel-embel yang lain. Agama ditegakkan untuk kepentingan agama itu sendiri. Yang kedua, as-shawab, kesesuaian benar tidaknya dipercontohkan oleh Rasulnya, oleh utusannya. Dan yang ketiga adalah manafi, manfaat yang ada dalam perbuatan itu. Ya. Makanya orang mukmin itu aflaka itu alladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kemudian meresapi seperti itu, mana perilaku-perilaku yang didasari oleh iman yang benar, dan mana iman yang benar itu yang kemudian menjelma jadi perilaku-perilaku yang sholih, yang manfaat itu. Nah, janji Allah, nek kowe iki nglakoni perbuatan yang bermanfaat tur didasari oleh iman, maka aku jamin, aku janji akan aku berikan kehidupanmu kehidupan yang thayyib, kehidupan yang indah. Dadi awak dhewe iki rumah tangga misalkan kok gak iso ngrasakno hayatan thayyibah, ya mungkin individu-individu kita di rumah tangga kita itu belum memenuhi persyaratan ini. Ya. Sehingga Allah tidak memberikan rasa hatimu, gitu, itu dalam suasana yang hayatan thayyibah. Kalau di lingkunganmu tidak terwujud ini, ya karena memang persyaratan ini tidak ada. Gitu. Mungkin amale wis ketok apik, punya manfaat, tapi landasannya adalah egoistik misalkan, kecongkakan, kesombongan, bukan iman, boleh jadi. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Karena itu, yuk kita belajar Al-Qur'an sebagai ilmu yang dijanjikan oleh Allah, alamal insana malam ya'lam. Ilmu yang diajarkan oleh Allah untuk membongkar kehidupan ini agar manusia lebih memahami terhadap apa yang tadinya dia tidak tahu. Quran berbicara masa lalu, Quran berbicara masa kini, Quran berbicara masa yang akan datang. Quran mengungkap yang zahir dan Quran membahas yang batin. Maka kesempurnaan nikmat Allah itu ketika hidup ini betul-betul kita sikapi dan kita pandang seperti tuntunan yang ada dalam Quran. Tapi nggak gampang. Kenapa? Karena setan paling tidak demen kalau ada orang membaca Al-Quran dengan bagus. Makanya apabila kamu baca Quran, beristiadzalah kepada Allah, mohon perlindungan dengan Allah. Tidak cukup kau baca tanpa perlindungan Allah. Kenapa? Karena setan selalu menggelincirkan, setan akan selalu menjerumuskan kita. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi janji yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa kita mengerti melalui pendalaman pengetahuan-pengetahuan. Dan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah itulah ilmal yakin. Itulah yang akan mengantarkan kita memiliki daya ainal yakin. Dan itu pula yang akan membawa kita menemukan hakul yakin. Jadi kebenaran yang semestinya yang kemudian nanti bisa diindrawi, dilihat dengan benar. Ya.
Kalau sekarang ini kan dunia keterbalikan Mas ya. Jadi keterbalikan itu gini, kalau indera kita, ainal yakin kita, mata pandangan kita yang menunjuk keyakinan kita, itu kan barang cedek ketok gede, barang ado ketok cilik. Tapi ini terus barang nemplek ora ketok babar pisan. Lalu ada istilah kuman di seberang lautan nampak jelas, sementara gajah di pelupuk mata itu tak kelihatan. Mulane jenengan iki nek ngaji mesti jarak jauh. Lungguhe iku jarak jauh, soalnya kecedeken ra ketok. Mula ketok nek kododan ngono kuwi. Nah, siapa nih Pak Sis ya? Oke, matur nuwun. Monggo kalau ada diskusi. Untuk sesi berikutnya kami beri kesempatan untuk tanya jawab bersama 3 pertanyaan. Kami persilakan. Kok ketawa terus? Tidak ada ini langsung bubar. Ini Mas. Monggo. Niki Pak Sis. Ya. Kasihkan. Ada. Terima kasih. Langsung aja. Nggih. Emang majelis acara agung ini langsung bubar. Beberapa hari yang lalu saya pulang kampung Ustaz. Di kampung saya itu musolanya waktu sholat asar itu kosong. Gak ada jemaah ya, gak ada sing ada. Akhirnya saya tanya-tanya, kenapa begitu? Ternyata ada seorang kiai yang punya nasihat begini. Nah, ini gimana menurut Ustaz? Saya betul-betul cermat gitu bahasa. Karena nasihatnya begini. Waktu sholat itu bagaikan seekor sapi. Awal waktu bagus seperti rujak timur. Tengah waktu bagus seperti sop igo. Akhir waktu bagus seperti sop butut. Ini aduh itu saya betul karena hadis Rasulullah itu kan harus awal waktu lah itu gimana Ustaz? Orang kaya begitu benar menyedihkan Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya tidak jaga juga. Kalau Ustaz melarang saya jaga itu ya sah-sah saja. Tapi kenyataan di masyarakat itu aduh. Tadi disinggung bahwa kita ini sesungguhnya harus memberi peringatan bagi yang beriman kan gitu ya. Ada pepatah, jadilah ilmu padi, makin merunduk makin berisi. Ini menurut saya ini pepatah. Kalau saya otak-atik kado itu kan bertentangan dengan Al-Quran Ustaz. Ini menurut saya karena kita itu kalau punya kebenaran harus menyampaikan kan gitu. Bahkan saya membaca buku sepikir-pikirnya menurut saya itu kalau menyembunyikan kebenaran gitu. Pepatah ini sebetulnya apa tidak menggerogoti Islam? Gimana menurut Pak? Terima kasih. Matur nuwun. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Kiai tadi itu kan untuk menghibur. Kalau hiburan itu jangan dijadikan tuntunan. Menghibur itu artinya begini, kamu tetap sah ketika sholat walaupun di ujung waktunya. Bagi kamu yang tidak bisa di awal, ya jangan gelisah ketika kamu masih bisa mengerjakan di akhir waktunya. Kalau bayar SPP ini loh, SPP itu ada tenggat waktune, ya toh. Iku luwih apik dibayar di awal. Kenapa? Karena sudah menenteramkan hatinya, kemudian bisa merasakan nikmat berikutnya. Wong ku nek salat di waktu awal itu kan kewajibannya ya wis gugur, kan ngono ya. Tenang. Yang kedua, ada nikmat lain yang bisa akan ia rasakan. Lah nek wis mepet-mepet, nah ini gak ono kesempatan untuk merasakan nikmat berikutnya. Padahal
Kalau Nabi ngasih tuntunan sholat yang bagus, yang afdol itu di awal waktu, tapi tidak boleh mengawali waktu. Di awal waktu udah masuk waktunya, gitu ya. Nah, jadi tuntunannya di Kanjeng Nabi, hiburannya di ustadz atau kiai tadi. Untuk tasliyah, ben wong itu gak gampang kecewa, ngono lho Pak. Yang kedua, ben orang dadekno wong ki sombong. Aku salatnya nang awal waktu terus, aku sing luwih apik timbang sampean. Engko iku dimensi waktune, dimensi manafiknya tadi itu. Awak mari salat itu tambah tegas, apa tambah gladra? Awak mari salat iku tambah rukun, apa tambah tadi lo ya. Awak dhewe iki ngukur salate yang penting tadi enggak Allahu Akbar, Assalamualaikum, kan ngono toh. Tetapi bagaimana salat itu kemudian membawa kita tidak menjadi orang yang gampang mengeluh. Cermet. Bahasa lain cermet tadi. Mengeluh itu khuliqal insan. Fitrah manusia itu memang berkeluh kesah. Nek ana menungso gak ngeluh babar pisan, ojo-ojo iku patung. Utawa nek cara wong liya jenenge dewa. Ya, jadi manusia normal itu punya daya untuk mengeluh. Tetapi itu tidak terjadi bagi orang yang musallin. Orang yang sudah sholat, alladzina hum fi sholatin daimun, sholat yang langgeng. Coba, sholat yang langgeng itu bagaimana memaknainya? Orang yang menjaga 24 jam dalam keadaan sholat, walau dia tidak sedang rukuk dan sujud. Kenapa? Sholat itu zikir kepada Allah. Ketika udah qudiyatis sholat fantasifat wa dzakara wa kasira. Ketika orang selesai sholat diperintah bergegas keluar, bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, tapi tetap tidak boleh lupa berzikir dengan Allah. Maka muncul aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat untuk ingat padaku, wal dzikruhi akbar, ingat kepadaku itu hal yang besar. Hal yang besar itu kembali wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang hatinya khusyuk. Hati yang khusyuk akan terejawantah dalam pasca salatnya. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia selalu menemukan keagungan Allah dalam semua aspek kehidupan yang sedang dijalaninya. Nah, saya tidak melarang jenengan cermet, boleh. Teruskan saja cermetnya. Pada akhirnya enggak menemukan ketenangan. Ning omah cermet karo bojone anake, ning kene cermet karo kancane. Kenapa sih hati kita diisi dengan kecermetan itu? Nah, oke. Jadi yang hiburan tempatkan pada hiburan, yang tuntunan tempatkan pada tuntunan. Yang hanya tontonan ya tempatkan pada ditonton wae, mari ya mari kan ngono. Tuh. Terus yang kedua tadi apa ya kok? Pepatah padi merunduk ya. Jadi orang Jawa itu kan orang yang paling pintar untuk membuat sanepan. Orang itu ibarat padi, kalau semakin tua semakin berisi, bukti isinya menunduk. Sebenarnya yang ia pakai itu kan gini. Alladzina ibadur rahman alladzina yamsuna al-ardi haunan idza khatabamul jahilun qalu salam. Orang itu mestine nek tambah ilmune tambah, iku khusyuknya kepada Allah itu semakin kuat. Lah khusyuk kepada Allah yang kuat itu melihat semua yang ada itu kemuliaan Allah. Lalu dia meletakkan dirinya pada posisi yang paling rendah di antara yang ada. Itulah yang kemudian disebut dengan ma tawadhu ahadukum illa rafa'u izzan. Tidaklah seorang hamba dariku yang kemudian dia tawadhu mengambil posisi yang paling rendah di antara mereka kecuali akan aku angkat kemuliaannya. Tadi mau sakmene iki Pak ditakoni, "Ayo, sapa sing paling elek ngacung?" Aku. Nah. Sapa sing paling apik? Delep. Oh, tapi umum dhewe kan, sapa sing paling apik? Wah, aku. Sing paling elek sampean kabeh. Loh, sing paling elek kok sampean kabeh. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti ndanga, tidak ada isi. Maka tong
nyaring apa? Tong kosong nyaring air gemericik tanda. Banyak pepatah-pepatah yang menunjukkan itu. Jadi wong Jawa asline tawadhu itu penting. Waqfid janahaka lil mukminin. Nabi aja diperintahkan untuk merendahkan pundaknya itu di hadapan mereka yang mukmin. Nabi, gitu. Apalagi kita yang tidak sehebat Nabi, sebagus Nabi, semulia Nabi. Ya. Oleh karena itu namanya peribahasa kalau dicari lemahnya juga ada, maka jika tidak sepakat ya nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena itu kan nek tak terapne tibake ora cocok karo keadaane. Akhirnya apa? Lemah, yang diambil sisi lemahnya, merunduk, tidak berani menyampaikan yang benar. Bukan itu. Orang yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik pasti akan mulia daripada orang yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak baik. Loh, cara yang baik itu cara yang paling dasar, yang menyentuh hati daripada orang itu. Walaupun kadang-kala untuk mencari menyentuh dan tersentuh dan tersinggung, ini juga beda-beda tipisnya. Orang gampang tersentuh ketika pendekatannya sama. Di dalam merespon itu penuh cinta, penuh rahmah, orang tersentuh. Tapi kalau emosi pasti tersinggung. Ya. Orang yang paling tidak disuka itu ya orang yang menyampaikan kebenaran dengan cara menyinggung menurut mereka yang mendengarkan. Loh, saiki kalau nggak disinggung itu gimana ada sentuhan? Oh, nggak tersinggung kok ada sentuhan nih. Ya, jadi maksud kita sih menyentuh, tapi ternyata reaksinya tersinggung. Ya itulah. Makanya kemudian ada berbahasalah sesuai dengan kemampuan mereka untuk menerima itu. Khatbun nas bi qadri ukulihim. Dadi nek ketemu karo orang-orang yang gampang muring-muring, mudah tersinggung dengan otoritasnya seperti Fir'aun katakan begitu. Ya jangan diper-Fir'aunkan. Ya, wong sadut kok zamane Firaun ya. Kamu ni Firaun. Sik. Wong Musa wakula qalan layina. Musa sama Harun tuh izin nang Gusti Allah. Duh Gusti, aku arep mbok kongkon nyampaikno kebenaran nang ngene orang yang diktator. Apakah boleh mengatakan dengan kata-kata yang kasar? Jawabe Gusti Allah, kula qalan layina. Hei Musa, Harun, nek ngomong karo wong sing kaya ngono kuwi justru ngomongan sing lembut. Ngomong sing santun, sing sopan. Ngomong santun, sopan, rendah hati. Musa tetep kowe mbiyen iki lak wong edan to Musa. Kowe iki lak wong gendeng ya mbiyen. Kan kumpulane aku. Lha apa saiki dakwano sing beda ngene iki? Musa jawab sederhana. Dulu aku gila, memang dulu aku gila. Kan jawabannya kayak nyanyi Roma itu ya. Jadi iya, aku dulu bersama engkau karena aku sama-sama seperti engkau. Tapi ketika aku keluar dari engkau, aku sudah tidak seperti engkau. Ngono lho, Pak. Oke, jadi apa tadi pepatah atau moto atau sanepan atau peribahasa, ya sudahlah. Jenengan ambil positifnya saja. Wong karek nrimo wae. Mau olah sing apik insyaallah dadi apik. Masa mau tolak ya tetap kalimatnya akan ngono. Jadilah seperti padi semakin tua semakin merunduk. Jadilah orang yang semakin berisi bukan berisik, tetapi semakin tenang damai, menjadi suluh dan bermanfaat bagi yang lain. Pokoknya pari kuwi nek tuwa begitu dioncek iku ana isine kena dipangan mareke. Wong iku nek semakin tawadhu begitu dioncek ana isine kena dinikmati karo sing wis ngoten mawon nggih. Nggih, Mas. Nggih. Mas Albert. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanyakan perihal dari zakat.
Untuk zakat kita ada zakat fitrah dan zakat mal. Dan besaran zakat mal sendiri kan 2,5%. Nah, yang ingin saya tanyakan 2,5% ini dari sisi apa? Semisal mungkin kalau pegawai dia sudah punya gaji yang pasti, katakan 1 juta dengan kebutuhan hidupnya dia semisal 500.000. Apa dari 1 juta itu 2,5%-nya atau 500.000 itu? Terus kalau semisal dia pekerja swasta kan tidak menentu, dia pendapatannya berapa? Mungkin kita bisa catat di bulan ini kita dapat sekian. Nah, tapi di bulan depan kita menurun, di 3 bulan berikutnya kita ada hal tidak terduga yang menyebabkan keuangan kita di bulan 1-2 itu berkurang. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan 2,5% itu dari nilai apa? Sekian, Ustaz. Terima kasih. Khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, kemudian dimaknai sebagai zakat, supaya sedekah itu membersihkan jiwa mereka dan mensucikan harta mereka. Tapi jangan lupa doakan mereka, karena doamu kepada mereka itu menenteramkan atau menenangkan. Ayat ini memang memerintahkan kepada amilina alaiha, orang yang diamanati menjadi amil untuk mengambilnya. Jadi jenengan itu misalkan tidak mengeluarkan zakat karena tidak ada amil yang memungutnya, jenengan besok punya alasan, "Duh Gusti, kula mboten salah Gusti. Napa mboten enten sing jukuki soalé." Punya alasan untuk menghindar dari hukum. Kenapa? Karena amilnya tidak mungut. Nah, sekarang kita punya namanya Lazis, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Lazismu. Jadi jenengan nanti secara khusus matur nanggone pengurus amil. Ya. Bagaimana kami mengeluarkan zakat? Kemarin sudah diberi aplikasi cara hitung zakat dengan tepat. Ya, ada aplikasinya sudah. Jenengan karek ngelbokne muncul. Saya zakatnya sekian. Kenapa? Karena zakatul amal itu ada ragamnya. Kalau misalkan dari ternak itu ada kambing, ada sapi, ada unta dan sejenisnya. Dari zuruk, dari tanaman itu ada tanaman pokok, ada tanaman penunjang, yaitu ada tanaman hias. Ya. Kemudian dari tambang hasil tambang itu juga. Nah, semua itu punya konsep sendiri-sendiri. Nah, kebetulan yang jenengan tanyakan ini harta. Harta yang rupanya pun uang atau rupanya itu gaji. Gaji itu bentuknya uang ya. Kalau gaji itu sebenarnya uang yang diutangkan, Pak. Jadi gaji itu kan utang aslinya itu. Karena dibayarkan sebelum kerja. Kalau honor dibayarkan setelah kerja. Itu beda nih. Maka gaji itu sebenarnya nggak ada zakatnya. Karena memang utang. Gimana utang dizakati? Ya. Nah, maka itu terkait dengan kaidah umumnya, zakatul amwal itu harus memenuhi minimal 2 syarat. Yang pertama syaratnya khaulan, 1 tahun. Harta itu akumulasi 1 tahun. Ya, harta itu dimiliki selama 1 tahun. Misalkan panjenengan punya batangan emas 85 gram, kemudian dimiliki sepanjang 1 tahun. Di ujung tahun itu masih tetap 85 gram, maka jenengan mengeluarkan 2,5% dari batangan emas tadi itu. Okay? Nah, kalau kemudian katakanlah dimiliki mulai Januari, kemudian Desember awal kok kemudian kelong karek mung 70 gram, maka jenengan tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Oh, enake didol sithik ya. Wis gak apa-apa, terserah wong iku asli zakat itu adalah kelebihan hartamu. Nek kowe sak rumangsa kurang ya entekno wae ora apa-apa, ben gak zakat. Bagi-bagikan, jangan sampai menghimpun 85 gram di akhir tahun itu. Ya, wis nang dibagi-bagikno. Nah, supaya tidak ada kewajiban zakatnya. Misalkan kalau ingin menghindari dari
zakat. Tetapi Allah tahu semuanya. Ya. Nah, pertanyaannya kan koyok Kanjeng Nabi iki ngetokno zakat apa ora gitu. Wong Kanjeng Nabi gak tahu nyimpen barang-barang yang berlebih, ya. Karena apa? Makanya ayatnya tidak menyebut zakat tapi sedekatan. Nah. Oke, yang kedua nisab. Syaratnya satu nisab. Satu nisab itu sejumlah sejumlah barang yang memenuhi standar. Misalkan untuk kambing itu 40 ekor. Ya toh? 40 ekor itu kemudian mengeluarkan 1 ekor, gitu ya. Kalau dia punya 80 ngeluarin 2 ekor. Nah, dan seterusnya standarnya, ya. Jadi kalau melihat seperti itu, ya, maka jumlah itu namanya nisab. Jumlah yang mewajibkan orang itu mengeluarkan zakatnya. Tadi misalkan 85 kok kurang dari 85, maka dia tidak dizakati. Nah, oleh karena itu kalau gaji sudah saya katakan tadi, gaji atau honor itu dihitung bulanan gimana? Boleh kalau itu sudah merupakan keterjaminan panjenengan. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang kamu peroleh dari usahamu itu pertama kali adalah kamu harus nafkahkan untuk dirimu, nafkahkan untuk istri anakmu, nafkahkan untuk kedua orang tuamu, nafkahkan untuk kerabat familimu, nafkahkan untuk yatim-yatim di sekitarmu, nafkahkan untuk orang-orang miskin yang dari sekelilingmu. Asli kok idahnya begitu. Madza yunfikun. Mereka bertanya bagaimana belanja itu ya Nabi. Tadi ini ikut-ikuti teman, insya Allah jenengan tidak berat untuk mengeluarkan zakat karena setiap saat sudah berinfak. Blonjone wis tertib, ya. Mergo blonjone ora tertib, jenengan duwe kerabat epo-epo ganti kerabat. Akhirnya untuk saldo ya. Padahal asli nggak saldo iki, ya. Makanya tadi itu janji Allah itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya dicoba. Ono keluargane gak duwe omah, awak dhewe menengae, gak pengen bantu, gak pengen nulung misalkan. Ngenteni engko zakatku ae tak kumpulno dhisik. Aduh urip kaya apa ngene iki asline. Asli lho urip sing ngene iki ora bener. Urut-urutane iku nek kowe blonjo kanggo awakmu, bojomu, anakmu, nek wis cukup kanggo kedua orang tuamu, nek wis cukup kanggo iku isih ana maneh kanggo kerabat familimu, kok isih ana maneh kanggo anak yatim di sekelilingmu, kok isih ana maneh kanggo wong sing melarat di sekitarmu. Nek iku lakone bener ana 5-6 iki insyaallah duit ora sempat mlebu nang ngene dom. Wis ya ini kadang-kadang. Nah, baru nanti ayat mengenai sedekah itu lil fuqara wal masakin dan ila akhir. Tapi ono Pak memang wis koyok ngono, kebetulan keturunannya soge, Pak. Kerabat pamit kabeh wong dhuwit teko bapak ibuke kabeh. Soge, Pak. Lah terus piye? Yo iku kena kewajiban jenenge sedekatan tadi itu. Ya kan. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini hanya pengantar saja, Pak. Jenengan komunikasi dengan Lazis nggih supaya lebih rinci nanti soalnya dijawab siji-siji tiang dipetani. Nek pensiun piye, Pak? Pensiunan piye, Pak? Tambah repot maneh kok. Wis ora nyambut gawe, gak ono rekosane. Apa ya iku langsung jumlah blek ngono ae ya. Dadane zakat kabeh ae. Soale wis ora nyambut gawe ya. Wis meneng tok ya. Nyambut gawe liyane. Baik, terima kasih. Nanti tanya ke Lazis saja ya, yang lebih ahlinya, lebih detail, lebih rinci. Sehingga yang saya jawab hanya 2 syarat orang harus mengeluarkan zakat al-amwal. Pertama adalah haulan, dimiliki selama 1 tahun. Yang kedua adalah nisaban, sesuai dengan nisab, batas minimal dia mengeluarkan zakat dari harta yang ia punya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.